Halo semua, kembali lagi dengan suara saya di Daily Chips. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya akan membahas satu film seru yang berjudul Unfriend Dark Web, di mana awal mula cerita film ini adalah ketika Matthias menemukan laptop di gudang barang hilang di tempatnya bekerja. Laptop itu sudah ada di gudang itu sekitar 3-4 minggu dan tidak ada seorang pun yang mencarinya. Dan akhirnya Matthias memutuskan untuk membawa pulang laptop itu dan kemudian menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Pemeran dalam film ini ada Matthias sebagai pemeran utama, Amaya sebagai pacar dari Matthias, ada Damon, AJ, Nari, Serena, dan Lex sebagai teman dari Matthias. Pada adegan pertama diperlihatkan Matthias sedang berusaha membuka password laptop yang terkunci. Dia mencoba dengan berbagai macam kata sandi namun gagal. Sampai dia mencoba kata sandi dengan tanda tanya yang juga menjadi nama dari user laptop itu. Dan akhirnya berhasil. Hal pertama yang Matthias lakukan setelah berhasil membuka password laptop itu adalah login ke jaringan wifi-nya. Setelah itu, dia membuka akun Spotify-nya, menyetel musik, dan kemudian login ke akun Google-nya. Matthias juga membuka aplikasi yang dia buat sendiri dengan nama Papaya. Aplikasi ini berfungsi untuk membantunya berkomunikasi dengan pacarnya yang bernama Amaya, yang tunarungu dan juga tunawicara. Namun, aplikasi ini belum sepenuhnya selesai dibuat. Kemudian, dia pun masuk ke akun Facebook-nya dan menghubungi Amaya untuk memberitahunya mengenai aplikasi barunya itu. Karena Matthias memakai laptop orang lain, jadi masih ada akun Facebook dan password milik user sebelumnya. Matthias login dengan akunnya sendiri dan dia pun mulai video call dengan Amaya dan menunjukkan aplikasi barunya itu untuk berkomunikasi dengannya. So I haven't ironed out all the bugs yet, but the new computer today, it's much faster than my old one. Namun, sayangnya aplikasinya terhenti tanpa alasan. Hingga akhirnya Matthias dan Amaya berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan chat tanpa aplikasi Papaya. Ketika Amaya sedang mengambil paket di depan rumahnya, seketika video call-nya terhenti. Kemudian, teman Matthias, Serena, mengajaknya berskype untuk night game atau bermain game malam bersama teman-teman yang lainnya. Namun, sebelum melakukan Skype, Matthias mencoba login ke akun Facebook dengan user yang sudah tersedia di sana, dengan nama Norah C4. Ketika login, dia mendapat banyak direct message dari teman-teman si Norah ini, seolah-olah seperti Norah C ini telah lama tidak online. Matthias kemudian berskype dengan teman-temannya dan mulai bermain game malamnya. Matthias juga memberitahu temannya tentang laptop barunya itu. Kemudian, ada pemberitahuan lagi dari Facebook-nya dengan nama Erika Dan yang menanyakan, siapa ini? Namun, Matthias dengan segera menutup dan logout dari Facebook-nya. Di sini, Matthias mulai mengecek informasi laptopnya dan terlihat hanya tersisa 11 MB memori dari 1 TB. Matthias penasaran dan menanyakan penyebab habisnya penyimpanan di laptopnya itu pada temannya Damon. Kemudian, dia mendapati banyak sekali hidden files berupa video-video aneh yang membuat memori laptopnya itu penuh. Matthias mencoba menghubungi Amaya kembali, namun Amaya tidak segera membalas chat dari Matthias. Hanya sesekali terlihat mengetik, namun tidak mengirimkan apapun. Matthias pun merasa sedih dan dia membuka video kenangannya bersama Amaya untuk menghibur dirinya.
Kemudian, Amaya pun menghubungi Matias dengan video call. Di sini, Amaya merasa aplikasi buatan Matias tidak berfungsi sempurna karena hanya membantu Amaya memahami Matias, namun tidak membantu Matias memahami Amaya. Di saat Matias sedang chattingan dengan Amaya, tiba-tiba akun Erika Dan kembali mengirimi pesan kepada akun Norasi di laptop Matias. Pesan ini lumayan membingungkan karena isi pesannya menggunakan kata-kata yang kasar dan seolah-olah Norasi ini telah melakukan kesalahan yang besar kepada Erika Dan. Ternyata Erika Dan ini mengaku dialah pemilik laptop yang sedang dipakai Matias sekarang. Namun anehnya lagi, ternyata akun Erika Dan ini dipakai oleh Norasi, user akun Facebook yang dipakai Matias di laptopnya ini. Matias pun berencana mengembalikan laptopnya ke tempat dia menemukannya. Namun ketika dia hendak berangkat untuk mengembalikan laptopnya itu, ada user lain yang mengirimi pesan kepada akun Norasi yang memintanya melakukan suatu pekerjaan dan akan membayarnya untuk pekerjaan itu. User itu bernama Sharon68. Dia mengajak Matias untuk membuka file yang bernama The River. Matias pun membuka file The River itu dan muncul seperti video 2 dimensi gambar sungai dalam gua. Ajay mengatakan bahwa itu adalah dark web, yaitu situs internet yang tidak bisa sembarangan orang mengaksesnya. Jadi di sini mulai terlihat bahwa pemilik laptop Matias ini adalah salah satu dari sekumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam file The River itu terlihat banyak akun-akun yang bernama Sharon dengan nomor belakang yang berbeda-beda. Setelah itu, Matias menjelaskan kepada teman-temannya bagaimana dia menemukan laptop itu. Kemudian dia juga menunjukkan video-video yang membuat memori laptopnya itu penuh. Teman-teman Matias menduga bahwa pemilik laptop itu adalah seorang hacker yang meretas kamera-kamera CCTV dan menyimpan videonya. Kemudian, Ajay menyuruh Matias membuka file atau aplikasi lain yang bernama Account. Ketika terbuka, terlihat ada akun uang digital Bitcoin sejumlah kurang lebih 15 juta Bitcoin, di mana kalau dirubah ke mata uang dolar menjadi kisaran 10 juta dolar. Kembali ke aplikasi The River, akun Sharon68 ternyata telah mentransfer sejumlah Bitcoin kepada Norasi atau Sharon 4, dan dia menyuruhnya melakukan pekerjaan di mana pekerjaannya ini disebut dengan trepanation, atau metode pembedahan otak dengan cara mengebor tengkorak kepala. Selain itu, akun Sharon68 ini juga mau kepala yang telah dibor tadi itu dimasuki sesuatu di dalamnya. Di sini mulai mencurigakan sebenarnya apa yang dimaksud dengan The River ini. Teman-temannya mulai panik melihat isi chat Sharon68 ini dan meminta Matias untuk segera menyudahinya. Ajay mulai penasaran dengan folder lain di laptop itu dan terdapat folder bernama Contribution yang ketika dibuka berisi beberapa video penyiksaan manusia. Di sini mulai terlihat modusnya, yaitu Norasi membuat video dirinya bersama calon korbannya, kemudian dia menyebarkannya di grup atau komunitas The River, dan ketika ada orang yang membayarnya dan memintanya melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap korbannya, Norasi akan melakukannya. Kemudian, tiba-tiba Amaya menelpon Matias di Facebook. Namun ketika dibuka, tidak ada siapapun di sana, hanya saudari Amaya yang baru saja pulang. Seketika layar laptop Amaya mati dan tiba-tiba Kelly disekap oleh seseorang dari belakang dan dia mengaku pemilik laptop yang sedang dipakai Matias. Seketika Matias tercengang kebingungan. Amaya terlihat keluar dari kamarnya, namun dia kembali masuk lagi karena akan mengganti pakaiannya. Kemudian, orang asing tadi kembali muncul. Di sini dia mengatakan bahwa dia mengetahui segala yang dilakukan Matias, termasuk juga dengan teman-teman Matias. Orang asing ini adalah yang disebut dengan Norasi 4 atau Sharon 4, di mana dia ternyata adalah salah satu eksekutor dari grup The River. Kali ini dia mengancam Matias jika dia dan teman-temannya disconnect dari Skype, maka Amaya akan mati. Karena panik,
Teman-temannya berusaha meluruskannya dengan menghubungi polisi dan melakukan rencana-rencana pencegahan. Namun, Matthias tidak ingin terjadi hal yang mengerikan terhadap Amaya, sehingga dia mengatakan pada teman-temannya bahwa ini semua hanyalah game atau lelucon. No, we can. It's not real. It's a game. It's my game. It's the one I did. Norasi memaksa Matthias agar Amaya menemuinya. Dia memaksa dan apabila tidak mau, maka Amaya akan dibunuh. Matthias pun akhirnya bisa membujuk Amaya untuk datang. Matthias memintanya datang dengan subway. Matthias mencoba menghubungi Norasi dan menunjukkan kalau dia sedang memindahkan Bitcoin-nya ke akun Matthias serta melakukan penawaran. Si Norasi ini pun kesal dengan yang dilakukan oleh Matthias. Dia menyebut Matthias sudah terlibat dalam satu circle Sharon yang mana mereka akan membayar untuk penyiksaan terhadap manusia. Di sini, Norasi mulai panik karena grupnya mulai menanyakan dirinya. Tiba-tiba, laptop Matthias beralih ke video The River dan akun Sharon lainnya menanyakan keaslian Norasi. They're saying recite the code. Just give me the code. Give me the. You killed Kelly. No, Okay. Okay, you know what? Send the link. Lalu, tiba-tiba ketika Matthias kembali berskype dengan teman-temannya, akun-akun Sharon seperti menghack masuk dan seperti ikut dalam video call itu. Kemudian, laptop Matthias seperti dihack karena menunjukkan biodata Lex dengan sendirinya. Dan tiba-tiba lagi, terlihat ada video yang menunjukkan Lex seperti didorong oleh seseorang dari atap gedung dan dia jatuh dan tewas seketika. Teman-teman Matthias pun tercengang atas kejadian itu. Kemudian, Amaya menelpon Matthias dan Matthias memintanya tidak menutup video call-nya selama di dalam subway. Teman-teman Matthias panik dan Matthias terus meyakinkan mereka bahwa itu semua adalah game atau lelucon. Ketika tanda hijau online Amaya padam, Matthias akhirnya memberitahu teman-temannya bahwa ini semua adalah nyata, bukan sebuah permainan atau lelucon. Matthias menjelaskan semuanya mengenai uang Bitcoin. Wait. So there is no game. This is all actually happening. Just listen to me, guys. You have to stay online and act like. Kemudian, tanda hijau online Amaya kembali menyala dan menandakan bahwa akun Sharon 4 mulai mengawasi lagi. Matthias dan teman-temannya mulai berakting seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi, mulai saat ini percakapan mereka diawasi selagi tanda hijau online Amaya aktif dan mereka bisa berkomunikasi secara nyata dan membicarakan apa yang terjadi ketika tanda online-nya padam. Mereka mulai membicarakan bagaimana keluar dari semua ini karena Lex sudah menjadi korban. Ketika tanda hijau online Amaya padam, Damon meminta akses ke laptop Matthias untuk membuka backup video-video anehnya. Tiba-tiba, laptop Matthias dihack oleh seseorang dan dia mengarahkan AJ sebagai korban selanjutnya. AJ panik dan malah berteriak-teriak. Kemudian, layar laptop Matthias seperti mengedit video-video AJ menjadi seperti sebuah pengakuan seolah-olah AJ adalah seorang teroris dan si hacker ini juga menghubungi polisi dan memutar video pengakuan AJ itu. Polisi pun datang dan mendengar suara tembakan palsu. AJ pun akhirnya ditembak mati oleh polisi karena dikira AJ membawa senjata dan menembakkannya. Padahal hanya suara dari speakernya saja yang telah dihack oleh akun Sharon. Kemudian, Matthias dan teman-temannya yang tersisa ditunjukkan video Serena bersama dengan Nari. Dan seketika, Serena menjadi sedih melihatnya. Tiba-tiba, tanpa sebab dan alasan, lampu di rumah Serena pun padam dan hanya menyisakan layar laptopnya saja. Pada CCTV di stasiun bawah tanah, Nari sedang menunggu kereta yang sedang ditumpangi Amaya. Di sini, Serena ditunjukkan dua video, yaitu video ibunya di ruang rawat rumah sakit dan video Nari yang sedang berada di pinggir rel subway. Serena dipaksa memilih antara ibunya atau Nari, di mana di samping ibu Serena yang sedang sakit, ada eksekutor Sharon yang siap mencabut peralatan rawat ibu Serena sehingga dapat membuat ibunya meninggal. Atau Nari yang akan didorong oleh eksekutor Sharon ke rel dan akan ditabrak oleh subway. Sekte Sharon mulai menghitung mundur dan saat mencapai angka 1,
Serena tidak dapat memilih siapapun dan akhirnya eksekutor Sharon membunuh ibu Serena. Dan Nari pun juga dibunuh dengan didorong ke rel subway sehingga dia tewas tertabrak subway. Serena pun berteriak dan seketika lampu menyala, sudah ada eksekutor Sharon lain di belakang Serena. Eksekutor itu pun menghajar dan membunuh Serena. Tersisa Matthias dan Damon. Di sini Matthias mencoba memperingati Amaya, namun sepertinya Amaya tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Kemudian, Matthias mencoba pergi menemui Amaya di stasiun subway menggunakan sepedanya. Di sini, si hacker kembali meretas komputer Matthias dengan mengedit video dan merubah wajah pelaku eksekutor Sharon menjadi wajah Matthias. Di sisi lain, ada seseorang yang masuk ke kamar Matthias dan membawa seorang gadis dan menaruhnya di lemari Matthias. Nah, di sini Damon baru memahami bahwa semua ini telah direncanakan dari Matthias mengambil laptop dan memindahkan Bitcoin ke rekening Matthias. Segala yang terjadi telah direncanakan dan dikendalikan. Sekte Sharon telah menjebak Matthias dan teman-temannya demi mendapatkan uang dari penyiksaan dan pembunuhan yang terjadi dan yang akan terjadi selanjutnya. Amaya juga dijebak dan dia masuk ke gedung yang salah, seolah-olah Matthias yang menyuruhnya, padahal tidak. Adegan beralih ke Damon di mana dia telah dilumpuhkan oleh eksekutor lainnya dan dia diikat lehernya di pintu dan dia digantung di sana. Sungguh mengenaskan cara-cara para eksekutor ini membunuh para korbannya. Amaya tiba-tiba ditampilkan di satu video di mana dia sedang dihajar oleh eksekutor di ruangan itu. Hal tersebut membuat Matthias menjadi semakin bingung, sedih, dan juga gelisah. Tersisa Matthias yang masih hidup sambil memegangi layar handphonenya. Sekte Sharon melakukan vote aneh yang menanyakan apakah Matthias harus mati atau tidak. Vote di Sekte Sharon itu pun dimulai dan selagi vote berjalan, gadis yang dibawa masuk ke kamar Matthias tersadar dan merangkak ke depan laptop Matthias dengan lakban di kepalanya. Dia pun membuka lakban itu dan ternyata dialah si Erika Dunn yang diminta oleh Sekte Sharon untuk dilubangi kepalanya. Dia pun berteriak melihat kepalanya sendiri yang telah berlubang. Vote Matthias pun berakhir dan sekte itu memilih Matthias untuk mati. Dan seketika itu juga, Matthias tewas tertabrak oleh mobil. Dan cerita pun berakhir. Ternyata di film ini, semuanya sudah disetting dari awal oleh para Sharon. Matthias dan teman-temannya dijebak dan dijadikan bahan untuk para sekte Sharon ini mendapatkan apa yang mereka inginkan. Begitulah alur cerita dari film Unfriend Dark Web ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. See you next time. Dadah!